Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Baik, ketemu lagi bersama saya Hijir Adansa di sini. Di sini saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Di mana di sini saya akan menjelaskan dengan 3 metode. Yang pertama metode eliminasi Gauss, metode determinan, dan metode inverse. Nah, saya mengerjakannya dengan bantuan Microsoft Excel biar lebih akurat dan lebih mudah dalam pengerjaannya gitu. Baik, langsung saja ke ini, kita buka Microsoft Excel-nya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan satu contoh soal sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti yang saya bilang tadi, saya menjelaskan dengan 3 metode. Kita mulai dari yang pertama, yaitu metode eliminasi Gauss. Baik, contoh soalnya sebagai berikut. Diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. Persamaan pertama 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1. Persamaan kedua 3x plus 4y plus 2z sama dengan negatif 3. Persamaan ketiga x plus 3y plus z sama dengan 2. Tentukan nilai x, y, dan z dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Langkah pertama yang kita harus dalam penyelesaian ini yang harus kita ambil, yaitu kita misalkan dulu persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Kita rubah dulu persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Misalkan matriks A. Matriks A kita sama dengankan untuk persamaan pertama itu kita masukkan, yang kita ambil hanya koefisien dari variabelnya. Nah, kita lihat sini adalah 2, 5, 3, 1. Kita langsung kita masukkan 2, 5, 3, 1. Dimana satu yang di sini ini adalah hasil ini, sama dengan ini. Baik, untuk persamaan kedua kita masukkan 3, 4, 2, dan negatif 3. Begitu pula dengan persamaan yang ketiga. Nah, metode eliminasi Gauss ini itu kita merubah, memodifikasi matriks ini, matriks yang ini 3 kali 3 ini itu menjadi matriks, sebuah matriks segitiga bawah, di mana di sini harus 1 nantinya, sini 1, sini di sini 1, dan di sini 0, sini 0, dan di sini 0. Nah, jadi kita harus merubah matriksnya menjadi sebuah matriks segitiga bawah. Itu dalam pengubahannya itu kita bebas menggunakan mau ditambah, dikurang, dikali, dibagi, ataupun ditukar posisi juga boleh, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting dia bisa menghasilkan matriks segitiga bawah tadi. Oke, langsung saja kita yang pertama itu kita bisa dilihat sini pada baris ketiga ini kan sudah 1, sedangkan kita harus menghasilkan 1 di baris pertama. Untuk lebih mudah langsung saja kita tukar posisi saja, itu kita tukar posisi baris 1 ke baris 3 gitu. Jadi baris 1 ini kita ambil baris 3, enter, saya tarik. Baris 2 nya tetap, berarti kita tetap. Oke. Baris 3 nya kita jadikan baris pertama gitu. Oke. Baik, kita sudah mendapatkan 1 pertama di baris pertama dan kolom pertama. Selanjutnya yaitu kita harus mendapatkan di sini 0. Kita rubah menjadi 0. Bagaimana supaya dia bisa menjadi 0? Itu bisa kita lakukan dengan baris kedua itu kita kurangi dengan 3 dikali baris pertama gitu. Jadi yang lainnya tetap kita jadikan dulu, karena yang lainnya tetap ya, kita hanya mengubah baris keduanya saja. Oke. Oh, sorry, maaf. Baris ketiga tetap, jadi kita langsung. Nah, untuk baris kedua itu kita menggunakan formula sama dengan baris kedua itu dikurangi dengan
ketiga dikali dengan baris pertama. Oke, kita enter. Oke, dapat. Kita tarik. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu kita akan membuat baris ketiga kolom pertama ini menjadi 0 juga. Dengan cara langsung saja baris 3 itu kita kurangkan dengan 2 dikali baris pertama. Jadi yang lainnya tetap. Oke, ini kita tetap. Jadi kita bisa langsung tarik. Baris keduanya juga tetap. Langsung bisa kita tarik. Baris ketiganya itu kita sama dengan kan baris ketiga dikurang dengan baris 2 dikali baris pertama. Kita enter. Yes, hasilnya 0. Oke, kita langsung tarik aja. Sudah. Nah, selanjutnya ini kan sudah terlihat ini. Selanjutnya kita akan mengubah 5 ini dulu menjadi 1. Negatif 5 ini menjadi 1. Berarti bagaimana caranya? Langsung saja kita buat itu baris kedua itu langsung kita bisa kurangkan dengan 6 dikali baris ketiga. Oke, 6 dikali baris ketiga. Sekarang kita baris pertamanya tetap, langsung saja kita tarik. Baris ketiganya juga tetap, langsung kita tarik. Bentar dulu. Oke, untuk baris keduanya kita sama dengan baris kedua itu dikurangi dengan baris ketiga. Kita kasih dalam kurung aja ya biar enak. Berarti 6 dikali dengan baris ketiga. Oke, kurung 2 kali. Kita enter. Nah, hasilnya itu ya, langsung kita tarik aja. Nah, selanjutnya kita harus mengubah ini menjadi 0 supaya ini sudah terlihat ya, sudah hampir terlihat. Nah, kita sama dengan kan, kita ubah dulu. Ini kita tetapkan dulu aja. Tarik. Baris keduanya tetap juga. Oke. Baris ketiganya ini supaya yang ini menjadi 0, berarti itu kita langsung bisa kita jumlahkan baris ketiga ditambah dengan baris kedua. Oke, sama dengan ini ditambah dengan ini. Kita langsung enter. Kita tarik, kita lihat hasilnya nanti. Nah, sekarang sudah jadi 0. Nah, tinggal satu langkah lagi. Ini masih negatif 6. Sedangkan kita harus menjadikan 1, 1, 1, 0, 0, 0. Berarti kita tetapkan dulu yang baris pertamanya. Jadi kita tinggal merubah yang baris ketiga kolom ketiga itu. Itu yang harus kita rubah terakhir. Ini kita letakkan dulu. Oke. Nah, ini untuk bermudah karena dia negatif 6 itu langsung saja kita kalikan saja, yaitu baris 3 itu dikali dengan negatif 1/6. Nah, jadi kita di sini kita sama dengan baris ketiga itu dikali dengan negatif 1/6. Oke, kita enter. Nah, langsung kita tarik. Dah, hasilnya sudah terlihat kan?
ini sudah membentuk matriks segitiga. Nah, selanjutnya kita dapat simpulkan. Kita simpulkan berarti untuk yang kolom pertama, baris pertama itu berarti itu nilainya X ditambah 3Y ditambah Z itu sama dengan 2. Persamaan yang kedua, X-nya 0, berarti tinggal Y dikurang 7Z itu sama dengan 9. Terus yang ketiga, X-nya 0, berarti tinggal Z. Z sama dengan negatif 1. Oke. Sehingga kita dapat persamaan di sini, kita dapat Z itu sama dengan negatif 1 kan. Kemudian Y itu kita sama dengan kan 9 ditambah 7Z. Oke. Kemudian nilai X itu didapat dari 2 dikurang 3Y dikurang Z. Oke. Jadi di sini langsung kita bisa substitusikan gitu. Kita bisa substitusikan nilai Z-nya. Z-nya tadi kan negatif 1. Jadi untuk Y itu kita sama dengan kan 9 ditambah 7 dikali nilai Z. Enter. Yes, dapat 2. Baik, ini kita sama dengan kan 2 dikurang 3 dikali dengan Y dikurang lagi dengan Z. Oke, langsung saja. Nah, sama kan hasilnya? Oh, hasilnya negatif 1, 2, dan negatif 3. Hasilnya berarti nilai X-nya negatif 3, Y-nya 2, dan Z-nya negatif 1. Baik, ini untuk metode eliminasi Gauss. Agak susah ya. Selanjutnya kita ke metode determinan. Nah, ini agak mudah daripada yang tadi. Nah, soalnya sama seperti yang tadi. Untuk metode determinan itu kita hampir sama dengan yang tadi, kita rubah dulu ke dalam bentuk matriks, tapi bedanya yang sama dengan ini kita bisa menjadi matriks BD-nya. Untuk metode determinan ini, yang langkah pertama kita misalkan harus mencari determinan matriks A. Matriks A ini adalah dari soal ini tadi. Jadi kita langsung saja untuk mencari determinan langsung kita sama dengan kan, kita tulis M determ. Nah, ini dia. M determ. Kemudian kita pilih arahnya itu matriks A ini. Nah, jadi kita langsung tinggal tekan enter dan hasil determinannya langsung keluar. Cukup mudah ya. Nah, bagaimana yang untuk nilai X, matriks X? Tadi matriks A kan, matriks A yang itu untuk soal. Untuk matriks X itu kolom pertama ini sebenarnya untuk X, kolom kedua ini untuk Y, dan kolom ketiga ini untuk Z. Nah, untuk matriks X itu kolom pertama ini tadi, ini kita rubah nilainya dengan matriks B. Jadi 1, negatif 3, 2. Nah, sisanya ini kolom kedua, kolom ketiga tetap. Begitu pula yang Y, itu kolom keduanya yang kita rubah dengan matriks B. Nah, ini kolom pertama dan ketiganya tetap sama seperti yang di matriks A. Yang Z juga begitu, kolom ketiganya yang kita rubah. Matriks kolom pertama dan kedua tetap. Cara mencarinya pun sama determinannya. Cara mencari determinannya yaitu sama dengan M determ, tetapi bukan matriks A lagi karena kita harus mencari determinan matriks X. Nah, kita langsung enter. Ini juga kita sama dengan M determ. Kita enter, dapat lagi yang ini juga. Datang lagi. Kita blok. Oke. Nah, untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya, itu rumus determinannya itu adalah X itu adalah det X dibagi dengan det A. Jadi kita sama dengan kan det X dibagi dengan det A. Oke, dapat. Y-nya juga sama. Det Y dibagi dengan det A. Oke. Nilai Z-nya sama. Det Z, determinan Z dibagi dengan det A. Oke.
Oke. Nah, jadi didapatkan X-nya negatif 3, Y2, dan Z1. Sama ya. X-nya negatif 3, Y-nya 2, dan Z-nya negatif 1. Nah, metode ini agak lebih mudah dibandingkan dengan metode eliminasi Gauss tadi. Selanjutnya ada metode yang menurut saya paling mudah lagi pencariannya, yaitu dengan metode impuls. Dengan soal yang sama, itu tapi pengerjaannya dengan metode yang impuls. Sama seperti yang kedua tadi, itu kita notasikan ke dalam bentuk matriks H untuk yang persamaan ini. Sedangkan yang untuk hasil sampingan ini kita ubah ke dalam matriks B, sama seperti metode determinan tadi ya. Nilai X itu adalah X, Y, dan Z matriks X. Jadi AX sama dengan B. Nah, jadi matriks A dikali X sama dengan B. Oke. Nah, ada persamaan jika A impuls adalah kebalikan dari A. Ada. Kita dapat mengalihkan kedua sisi A impuls untuk mendapatkan nilai X. Mendapatkan nilai X ini matriks untuk mendapatkan nilai matriks X sebenarnya, nilai dari X, Y, Z dengan cara A impuls dikali B. Artinya kita harus mencari dari A impuls dari matriks A ini, impuls dari matriks A ini. Nah, caranya yaitu gampang, yaitu kita tinggal A impuls ini kita tinggal blok seluruhnya. Kemudian kita sama dengan kita klik min first. Min first ini ada. Kemudian untuk arahnya kita blok matriks A sama seperti dari determin tadi. Tapi tidak langsung enter di sini. Kita tekan Ctrl, Shift, dan Enter. Nah, mudah kan? A impulsnya sudah dapat. Jadi untuk mendapatkan X, Y, dan Z ini tadi matriks X itu A impuls dikali B. Maka tinggal kita kalikan saja. Gitu. Karena impulsnya sudah dapat, langsung saja kita kalikan. Cara mengalikannya yaitu untuk mendapatkan nilai matriks X-nya itu sama dengan mul ini. Untuk arah yang pertama itu A impuls ini kita ini dulu kita titik koma kan, titik koma, kemudian arah yang kedua ini kalikan dengan B. Kemudian kita shift, control, shift, enter dan dapatlah hasilnya. Nah, jadi ini nilai Z-nya negatif 1, Y-nya 2, dan X-nya negatif 3. Nah, jadi ini menurut saya yang paling mudah metode impuls. Baik, cukup sekian yang dapat saya berbagi kepada teman-teman sekalian. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.